kali ini kita lagi ada sesi tanya jawab langsung bersama dokter hewan di CV Kuraku, yaitu bersama Dr. Fajar Dhani Prabayuda. Halo. Nah, jadi ini ada 10 pertanyaan nih dok yang mau ditanyakan oleh sahabat Kuraku yang udah dikirim di Instagram. Jadi langsung saya bacakan aja ya pertanyaan pertama. Jadi ini yang pertama, dok, dengar-dengar Pardalis levelnya paling sulit di antara turtle yang lain. Itu gimana menurut dokter? Ya, untuk kura-kura Stigmocelis pardalis, baik Babcocky maupun Pardalis pardalis, sebenarnya ini merupakan kura-kura yang memiliki kekhususan sendiri dalam memeliharanya, yaitu kura-kura yang kalau boleh kita bilang membutuhkan space yang lebih luas daripada kura-kura pada jenis lainnya. Nah, antara yang seperti tipe-tipe padang rumput kayak sulcata sama Pardalis itu memang berbeda karakternya. Jadi untuk Pardalis ini memang dia butuh space yang gede. Dia juga tidak boleh dicampur dengan tipe-tipe kura-kura yang tipe-tipe sangat aktif seperti sulcata, dan menu pakannya tolong diperhatikan sekali dan substratnya. Oke, jadi yang paling penting Pardalis itu nggak boleh dicampur sama tipe yang lain ya dok, dan juga membutuhkan space yang lebih besar. Ya, selain itu yang perlu diperhatikan juga maintenance ketika dia umur kurang dari 18 bulan sampai dia ketika juvenil hingga adult itu memang beda-beda. Humidity-nya, substratnya tolong diperhatikan. Jadi mungkin itu yang bisa dikatakan jadi lebih sulit tantangannya daripada yang lain gitu. Betul, karena seringkali dipukul rata semuanya, tata cara perawatannya, menu pakannya, terus dicampur dengan jenis kura-kura yang berbeda, itu yang membuat Pardalis ini stres. Dia tidak bisa digituin kalau orang-orang bilang itu. Padahal dia punya cara perawatan sendiri dibanding yang lain. Oke, udah cukup terjawab ya. Kemudian langsung di pertanyaan kedua nih dok. Pardalis aku sakit nih udah 2 minggu. Itu kenapa ya? Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sih dok. Pardalis kalau sakit itu kayak gimana? Kalau untuk Pardalis sakit, kita sebagai dokter hewan tidak bisa menduga kalau hanya kita konsultasi seperti ini. Jadi dokter hewan untuk eksotik itu harus memeriksa langsung, dan tolong owner juga harus sejujur-jujurnya menceritakan mulai pola makannya bagaimana, kandangnya itu difoto, divideokan seperti apa. Terus nanti baru kita menyimpulkan dari anamnesa klien, nanti kita bisa menyimpulkan sebenarnya kura-kuranya itu kesalahannya di mana. Kalau kita ditanya kenapa 2 minggu sakit, nah kita butuh parameter lain untuk menyimpulkan seperti itu. Makanya jangan ragu-ragu ke dokter hewan Anda yang Anda percayai. Ya memang benar banget, mungkin itu juga salah satu tantangan dari dokter hewan juga ya. Untuk hewan yang mungkin kita sendiri juga kita nggak bisa ngomong langsung nih sama hewannya, termasuk ownernya juga nggak tahu ini dia lagi sakit atau enggak gitu. Jadi langsung aja kalau ada perubahan yang berbeda gitu langsung dibawa ke dokter hewan. Betul sekali. Oke, langsung lanjut. Nah ini pertanyaan ketiga, dok, spill dong tips and trick merawat Pardalis itu kayak gimana sih? Spill tips and trick sebenarnya ini sudah saya tuliskan, bisa dicek di care sheet pada CV Kuraku. Tapi untuk poin-poinnya tolong siapkan substrat kandangnya dulu harus dibetulkan, substratnya dulu harus dibenahi. Ingat pakannya ini sangat penting dulu, pengaturan lampu, UVA, UVB, dia masuk ke zona Ferguson berapa, itu harus tepat. Itu semua sudah saya jelaskan, nanti bisa dicek di laman CV Kuraku. Oke, jadi sebenarnya dari Kuraku sendiri itu selalu melakukan edukasi ya untuk baik klien maupun owner tentang gimana sih cara merawat masing-masing kura-kura yang ada di CV Kuraku ini, termasuk Pardalis. Jadi semuanya udah ada di care sheet. Jadi nanti mungkin kita akan bantu buat upload lagi care sheetnya. Nah, jadi langsung ya lanjut ke pertanyaan keempat, substrat untuk Pardalis apa aja ya? Ya, kalau untuk Pardalis, Stigmocelis pardalis, saran saya tetap kalau untuk sebagai media dia utamanya itu adalah tanah.
Nah, bukan, ya mohon maaf untuk penganut pakai karpet karet atau apa, saya tidak menyalahkan Anda teman-teman semua. Cuma secara kersit dari penelitian dari alamnya itu memang basic mereka adalah menggunakan tanah. Jadi tinggal nanti mengatur kelembapannya. Kalau yang 18 bulan ke bawah, tinggal bagaimana humidity di tanahnya, di dalam kandangnya ini bisa sampai 60-80%. Nah, ketika dia juvenil di atas 18 bulan, dia free, bebas. Tapi tetap jangan dicampur dengan kura-kura tipe dominator. Oke, jadi yang paling penting tuh kelembapannya tadi tuh ya, Dok? Itu sangat mutlak. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima. Bedanya kersit pardalis sama sulcata. Ini untuk pardalis sama sulcata sebenarnya mirip, hanya saja memang karakter kurangnya berbeda. Sulcata rata-rata memang dia kura-kura yang tipenya itu suka roaming dalam kandang, dia keliling terus gitu, dan dia nggak masalah kalau dicampur dengan kura-kura jenis lain. Kalau untuk pardalis dia itu kalau kita bilang itu dia kura-kura yang suka soliter, dia suka menyendiri, makanya dia tidak terlalu suka keramaian dalam kandang. Jadi ketika kandangnya semakin luas dan populasinya semakin sedikit, nah pardalis ini nyaman. Kalau sulcata bodo amat. Namun ketika size di 40 cm, ingat pejantan mulai birahi. Di sana banyak terjadi kompetisi untuk menunjukkan antara teritorial, memperebutkan betina. Di sana hati-hati untuk para penghobi, kura-kuranya bisa terluka di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Jadi pertanyaan ke-6 itu, Dok, buat redfoot suhu area panas dan dinginnya harus berapa derajat ya? Nah, kalau untuk redfoot usahakan punya zona dingin dan zona untuk basking. Nah, sebenarnya semua kura-kura memang memiliki suhu untuk istirahat dan suhu untuk berjemur. Kalau di kandangnya model-model tera atau kandang-kandang yang gede, kita pasang lampu indoor ya. Jadi untuk suhu di area dingin, redfoot itu memiliki range 21 sampai 27 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk area yang hangat hingga untuk berjemur, redfoot itu memiliki suhu di antara 28 hingga 32 derajat Celcius. Oke, jadi kita harus mengatur perbedaan suhunya itu antara area dingin dan area untuk berjemur gitu. Betul. Ya. Kita langsung lanjut ya ke pertanyaan nomor 7. Menu pakan untuk kura-kura redfoot yang baik itu seperti apa ya, Dok? Untuk kura-kura redfoot ini saya ingin membahas dulu interval dari pola makan, soalnya ini lebih penting juga. Jadi kura-kura itu tidak untuk diberi makan setiap hari, namun sehari makan, sehari puasa, sehari makan, dan itu berlanjut, itu lebih bagus. Ketika dia gede boleh 1 hari makan, 2 hari puasa, 1 hari makan boleh. Nah, untuk redfoot ini karena dia tipe-tipe kura-kura hutan, maka dia mengonsumsi boleh seperti sayur-sayuran, daun, terus dia juga butuh protein hewani. Nah, ini penting sekali karena mereka memang salah satu kura-kura yang membutuhkan asupan protein hewani. Bisa diberi daging ayam, terus daging ikan, terus bangsa-bangsa bekicot boleh, terus pilihkan sayuran kalau mau dikasih sayuran yang rendah atau bebas asam oksalat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu hiding cave itu penting nggak sih untuk kura-kura? Ya, untuk masalah hiding cave ini bisa diberikan ke kura-kura. Dalam hal ini karena beberapa kura-kura itu memang kalau ketika sore hari mereka itu akan mencari tempat untuk bersembunyi untuk tidur. Nah, atau bisa untuk menghindari ketika suhu di luar terlalu tinggi, dia mencari tempat untuk mendinginkan badannya. Jadi boleh atau mungkin sangat disarankan untuk setiap kandang diberi hidden cave. Udah terjawab, langsung aja ke pertanyaan ke-9.
Kura-kura saya puasa seminggu sekali, itu nggak apa-apa kah dok? Kalau untuk seminggu sekali nggak apa-apa, dan itu malah kurang. Jadi untuk kura-kura sebaiknya memang 1 hari makan, 1 hari puasa, 1 hari makan, 1 hari puasa. Namun air minum selalu ada dan penjemuran tetap akan selalu dilakukan. Ya boleh memang untuk kura-kura hutan dijemur untuk beberapa hari sekali, namun di kandangnya diberi lampu UVA, UVB sebagai pengganti sinar matahari. Nah, Oke, jadi puasa lebih baik itu 1 hari puasa, 1 hari makan gitu ya dok. Mungkin kalau seminggu sekali agaknya kurang ya dok. Ya, Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Sekarang banyak penyakit herpes nih Min di kura-kura. Kalau kura-kura cara penanganannya seperti apa ya? Untuk herpes virus ini kalau di kura-kura memiliki tingkat kematian sangat tinggi sekali, sampai 100%. Dan untuk virus ini memang belum ada obatnya, dan dia harus diusahakan peliharaan kura-kura ini tidak boleh stres agar imunnya tidak drop. Ketika imunnya drop, nah herpes virus ini keluar dan menginfeksi semua organ tubuh kura-kura. Makanya gejala klinisnya banyak sekali, mulai stomatitis, rinitis, tracheitis, dan konjungtivitis dan lain-lain. Dia menyebar semua, dan ini akan menyusahkan atau memberatkan kondisi kura-kura tersebut, sehingga tidak lama kemudian kura-kura akan lewat. Oke, jadi memang karena herpes ini adalah penyakit virus, biasanya memang tingkat kematiannya lebih tinggi gitu ya dok. Iya, sangat Dan tinggi. untuk itu salah satu cara penanganannya yaitu tadi kita harus menjaga imunitas dari si kura-kura Ya, ini. oleh sebab itu prepare kandangnya harus benar-benar membuat kura-kura itu nyaman, dan pastikan tepat. Bisa dikonsultasikan ke para dokter hewan eksotik atau ke herpetologis boleh. Nanti biar setting kandang untuk kura-kura saya ini bagaimana sih dok yang benar, tidak apa-apa, mereka akan terbuka. Jadi memang imunitas tadi itu juga bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya itu ya. Kalau lingkungannya sehat, terus aman, terjaga, dan nggak bikin stres gitulah istilahnya. Jadi kura-kuranya itu bakal tetap sehat. Nah, jadi sekian sesi tanya jawab langsung kita bersama Dokter Hewan Fajar. Saya ucapkan terima kasih ya dokter. Sama-sama. Nah, sampai jumpa di sesi tanya jawab yang berikutnya.